Salam. Ya, oke. Sudah dapatkan 1 sampai 15 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena kau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, firman Tuhan ini berkata, ya, Tuhan itu lebih senang kalau kita dengar-dengaran. Apa? Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada apa? Kepada suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Firman Tuhan. Yuk, duduk bagus, yuk, dengar. Nah, ini harus didengar karena firman Tuhan katakan dengar-dengaran, ya. Dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Fiona, bisa? Duduk bagus. Bentar lagi main-main, ya. Duduk bagus. Ya. Oke. Nah, ini firman Tuhan ini katanya Tuhan itu tidak berkenan kepada persembahan kita kalau kita tidak mau dengar-dengaran. Apapun yang kita buat untuk Tuhan, kita mau kasih uang 100.000, mau kasih uang 50.000, mau kasih uang 2.000, mau kasih seluruh hidup kita, ya, hanya di gereja saja, tapi kalau kita nggak mau dengar, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka, Tuhan benci dengan orang yang tidak dengar-dengaran. Mana telinga? Telinga untuk apa? Untuk mendengar. Kalau telinga tidak mendengar, apa namanya? Tuli. Berarti kita orangnya tuli, ya, tidak mau dengar-dengaran kepada apa? Suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, perhatikan sekali lagi, apapun yang kita buat, apapun yang kita berikan, suara kita bagus memuji Tuhan, ya, kita menari-nari memuji Tuhan, ya, kita bersorak-sorai, kita berdoa. Tapi kalau kita tidak dengar-dengaran, tetap juga kita jahat, tetap juga kita nggak mau, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sama saja kita tidak disukai oleh Tuhan. Hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya, ya, Rindu punya adik, ya, si Fiona misalnya, ya kan? Fiona ini rajin kali ngasih uang sama kakaknya. Kak, aku ada duit, tadi dikasih opung. Ini Kak, nanti kita jajan ya Kak. Nah, dikasih, ya kan? Terus si Fionanya sayang kali sama Rindu. Jadi kalau dia ketemu sama opung, dia bilang, opung, kakakku juga kasihlah uang. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, dia suka ya, memberi kepada kakaknya. Tetapi ketika Rindu berkata kepada Fiona, tolong dulu, tidur dulu kau, istirahat. Gak mau dia, pura-pura tidur. Habis itu main handphone atau melihat main game. Nah, iya kan? Nah, terus-terusan seperti itu. Tapi dia baik, mau dia ngasih, mau dia memberi, dia sayang kakaknya. Tapi gitu kakaknya ngomong gak didengar. Kira-kira senang gak kita? Tidak. Orang lain bisa kok memberi sama kita, tapi dia dengar apa yang kita bilang, ya. Nah, Yesus Tuhan kita seperti itu. Dia bukan kekurangan uang sehingga kita kasih dia terus uang lewat persembahan kita, bukan. Tuhan itu mau kita dengar-dengar, taat kepada
perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang duduk manis, dengarkan firman Tuhan seperti Maria, bukan seperti Marta waktu dengar firman Tuhan, asik minum, asik makan, makan jajanan. Ya kan, emangnya bioskop? Di bioskop aja sekarang nggak boleh bawa makanan. Betul nggak? Betul. Kenapa di gereja harus minum, harus makan snack? Masa lebih bagus kita taati yang di bioskop daripada Tuhan di gereja? Nah, Tuhan tidak senang kita lebih menuruti perintah manusia daripada perintah Tuhan. Tuhan tidak senang. Nah, dengarkan. Ternyata orang yang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan disebut anak yang durhaka. Anak yang durhaka katanya, ya. Nah, kita tidak mau disebut anak yang durhaka. Lama-lama orang tua kita akan tidak senang kepada kita dan menyebut kita, kau anak durhaka. Kau tidak dengar-dengaran kepada kata bapak, kepada kata mama. Kau suka melawan, kau suka melawan, ya, melawan. Nah, dan katanya itu anak adalah anak yang degil. Degil, ngeri ya, degil ya. Ini firman Tuhan loh. Ada di dalam firman Tuhan tertulis durhaka sama degil. Dengarkan. Ya, dengar. Di sekolah pun harus dengar kan? Kalau nggak dengar disuruh pulang. Atau disuruh hormat bendera siang-siang sampai keling. Nah, ya. Nah, kalau firman Tuhan memang tidak langsung disuruh keluar, tetapi ditunggu dulu sampai mau berubah. Kalau tidak mau berubah, Tuhan sebut dia anak durhaka. Tuhan sebut dia degil. Dan yang terakhir, kalau dia tidak mau dengar-dengaran juga, Tuhan katakan, kau bukan anakku, katanya. Kau bukan anakku, sekalipun kau kasih persembahanmu besar, persembahanmu banyak, atau semua kau kasih, tapi kau tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kau bukan anakku, katanya. Berarti dia disebut anak durhaka. Loh, kenapa begitu Tuhan? Kan aku kasih, kan aku bantu, aku kasih persembahan ke gereja, aku bantu juga orang tuaku. Tetapi kenapa seperti itu? Aku ditolak sebagai anak. Ini Saul ditolak sebagai raja. Kalau ditolak sebagai raja ada nggak gantinya? Ada gantinya. Saul diganti dengan Daud. Kalau kita ditolak sebagai anak, ada nggak gantinya? Ada, anak yang lain. Makanya kita nggak boleh degil atau durhaka. Kita harus dengar kepada Tuhan. Apa rupanya suara Tuhan itu? Tuhan berkata kalau mendengarkan firman Tuhan itu harus duduk tenang, dengar. Ya, lakukan semua perintah Tuhan. Jangan lagi makan darah. Apa darah? Ya, makanan yang dicampur dengan darah, ya seperti makanan kita lah, ya jangan lagi. Karena cukup hanya darah Yesus saja yang masuk ke darah kita lewat apa? Perjamuan kudus. Jamuan kudus. Lewat mulut ya, memang semua lewat mulut lah masuk. Emang lewat mana? Lewat apa? Ya, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berdusta, atau jangan menjadi saksi dusta, memfitnah orang. Gak boleh. Iya, gak boleh tidak menurut kepada orang tua, gak boleh. Ya, pantang. Apalagi kepada Tuhan. Jangan kalian lebih menuruti manusia daripada Tuhan. Dengar-dengaran kata Tuhan. Kalau kau nggak dengar, aku tolak kau sebagai anak.
Tuhan tidak penting yang banyak-banyak, tapi Tuhan lebih mau anak yang dengar-dengaran. Ya, apa tadi? Dengar-dengaran. Coba bilang sama temannya, dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran, Fiona. Nah, dengar-dengaran ya. Ingat supaya kita tetap menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.